Kesorotan lain, Saudara, Basarnas Manado hari ini kembali mencari serta mengevakuasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Pihak Basarnas mengerahkan satu kapal milik SAR, yakni KM Bimasena dan sejumlah perahu karet. Kepala Seksi Operasi Basarnas Manado, Jandri Paendong, menyebut evakuasi akan dilakukan menggunakan perahu karet karena pada Rabu malam di saat Gunung Ruang kembali erupsi, warga mengevakuasi secara mandiri dan belum tahu arahnya. Basarnas juga akan menambah jumlah personel guna membantu proses evakuasi. Dari data BNPB, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, sebanyak 828 warga yang ada di dua desa, yakni Desa Laing Patehi dan Desa Pumpente telah dievakuasi. Nah, kenapa kami mempergunakan perahu karet? Karena semalam masyarakat evakuasi mandiri, tapi arahnya sudah tidak tahu kemana akibat daripada letusan gunung api, material-material berupa batu-batu kecil yang jatuh, sehingga masyarakat kocar kacir untuk mencari jalan evakuasi. Jadi perkiraan kami jangan sampai ada masyarakat berada di pesisir pantai atau di pegunungan dekat pesisir pantai yang membutuhkan pertolongan. Kami akan melakukan evakuasi terhadap masyarakat tersebut. Sementara itu, imbas dari erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Bandara Internasional Samratulangi Manado ditutup sementara. Sejumlah penerbangan terjadwal ditunda pada Kamis pagi. Penundaan penerbangan dilakukan pasca terbitnya notam atau Notice to Airmen dari otoritas terkait yang menyatakan penutupan Bandara Samratulangi lantaran terdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dari pantauan Kompas TV, di ruang tunggu keberangkatan, informasi soal penundaan keberangkatan telah disampaikan kepada penumpang melalui pengeras suara. Otoritas bandara mengatakan operasional bandara ditutup hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Ruang. Sementara itu, otoritas bandara wilayah 8 Manado menyampaikan penutupan bandara berdasarkan pengajuan pihak Bandara Samratulangi, di mana berdasarkan paper test di sejumlah titik terdapat abu vulkanik yang dapat berpengaruh terhadap keselamatan penerbangan. Berdasarkan hasil pengamatan secara visual di Bandara Udara Internasional Samratulangi Manado menggunakan paper test pada tanggal 18 April 2024 pada pukul 9.20 sampai dengan 10.35 menunjukkan bahwa sebaran abu vulkanik terdeteksi secara positif di Bandara Samratulangi Manado. Berdasarkan hasil tersebut, Kantor Sekretaris Bandara Udara Wilayah Manado menginstruksikan kepada Notam Office untuk menerbitkan notam penutupan bandara untuk penerbangan sivil dari jam 10 local time sampai dengan jam 16 local time waktu Manado. Suasana mencekam terjadi di Pulau Tagulandang pasca Gunung Api Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali meletus malam tadi. Warga berlarian di bawah hujan batu mencari tempat yang lebih aman. Inilah situasi saat letusan Gunung Api Ruang yang terjadi pada Rabu malam. Suara gemuruh sinar api dan kilatan cahaya dari Gunung Api Pulau Ruang menyala di atas Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro, Sulawesi Utara. Pemerintah dan petugas berupaya mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Warga di dekat titik Gunung Api Ruang erupsi diguyur hujan batu. Peristiwa ini membuat warga panik dan berlarian ke tempat yang lebih aman. Beginilah suasana rumah warga di daerah pesisir Pulau Tagulandang depan Pulau Ruang. Tampak atap rumah warga dihantam ribuan batu dari letusan gunung. Warga di Pulau Tagulandang kini sudah melakukan evakuasi mandiri, khususnya di wilayah pesisir. PVMBG juga sudah resmi menaikkan status Gunung Api Ruang per tanggal 17 April pukul 9 malam dari status level 3 siaga
ke level 4 awas. Dengan kenaikan status, membuat warga yang berada di radius 6 km dari kawah utama harus dievakuasi, termasuk warga di Pulau Tagulandang. Saat ini, BPBD masih berupaya mencari titik lokasi aman untuk berlindung. Sementara warga juga sudah diminta untuk evakuasi mandiri. Sudah sangat luar biasa peningkatannya, hingga kita tetap menunggu dari mereka untuk penetapan status selanjutnya. Memang tadi sore sudah dibicarakan dengan Pak Bupati. Memang kita agak sulit mencari lokasi-lokasi alternatif untuk pengungsian. Karena memang kalau di daerah Balihumara ataupun Bahoy itu tetap masuk dalam kawasan rawan bencana khusus untuk gunung api ruang. Memang saat ini kita tetap mengarahkan supaya masyarakat yang bermukim, terutama di pinggiran pantai, ini segera mengevakuasi diri masing-masing yang aman. Dan beliau juga sudah menghimbau kepada masyarakat, baik masyarakat pengungsi ataupun masyarakat yang ada di seputaran Balihumara dan Bahoy, untuk secara bersama-sama. Ancaman erupsi gunung api ruang yang kolom erupsinya mencapai 3.000 meter. Warga memilih lari ke dataran tinggi karena takut terkena awan panas dari pulau yang berjarak sangat dekat, serta ancaman tsunami. Sementara itu, sejumlah warga lainnya di Pulau Tagulandang memilih bertahan di rumah. Ini disebabkan beberapa wilayah terkena hujan batu abu vulkanik gunung api ruang. Jufri Kasumbala, Kompas TV, Sitaro, Sulawesi Utara. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG telah menaikkan status Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara menjadi level awas. PVMBG mengimbau masyarakat untuk tidak memasuki wilayah radius 4 km dari kawah aktif Gunung Ruang di Sitaro. Pukul 01.08 WITA terjadi erupsi eksplosif yang menghasilkan awan panas setinggi 2,5 km dan pada jam 05.05 WITA terjadi kembali erupsi eksplosif yang menghasilkan awan panas yang mencapai tinggi kolom 1,8 km. Untuk kegempaan seismik sendiri tercatat sebanyak 373 kali gempa vulkanik dalam yang mengindikasikan adanya migrasi magma dari dalam menuju ke permukaan. Untuk rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi agar masyarakat dihimbau untuk menjauhi daerah bahaya sejauh 4 km dari pusat aktivitas dan masyarakat diharapkan untuk menggunakan masker apabila bepergian atau keluar rumah untuk menghindari paparan abu vulkanik yang dapat membahayakan sistem pernafasan. Untuk mengetahui informasi terkini soal erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, sudah bergabung bersama kami dua jurnalis Kompas TV. Ada Jufri Kasumbala di Kabupaten Sitaro dan Jane Mika Singal di Manado. Saya akan terlebih dulu ke Jufri. Jufri, selamat siang. Untuk pantauan terkini Gunung Ruang, seperti apa pagi ini? Ya, pas sekali saya juga saudara, saya memperbarui informasi bahwa sampai dengan saat ini aktivitas kegempaan khususnya untuk erupsi gunung api ruang masih terus terjadi meskipun jumlah kegempaannya lebih kurang daripada semalam ketika pukul 8:15 waktu Indonesia Tengah ini, di mana terjadi letusan besar yang mengakibatkan kepanikan warga, dan hingga saat ini proses evakuasi pun terus dilakukan. Sebenarnya kemarin sudah dilakukan evakuasi dari Pulau Ruang ke Pulau Tagulandang, namun karena Pulau Tagulandang masuk radius 6 km saat Pulau Gunung Api Ruang naik ke status awas, maka beberapa daerah di Tagulandang ikut terancam, sehingga kembali untuk posko pengungsian kembali dipindahkan oleh pemerintah ke tempat yang lebih aman di Pulau Tagulandang. Oke, ini berarti sudah sedikit berkurang dibanding kemarin. Ini juga bagaimana dengan evakuasi warga terdampak? Apakah sudah ada pengungsi atau ada titik pengungsian yang memang sudah disiapkan untuk mereka? Iya, perubahan titik pengungsian Paskalis karena pasca meluasnya area rekomendasi PVMBG pasca naik ke status awas sesuai dengan keterangan pers yang disampaikan oleh Kapusdatin BNPB Abdul Muhari pada konferensi pers dini hari tadi, bahwa ketika luasannya mencapai 6 km, BNPB mengestimasi atau memperkirakan jumlah cakupan warga yang masuk di wilayah terancam di atas angka 11.000 jiwa. Nah, ini kemudian
menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di mana Pulau Tagulandang, pulau yang sangat kecil itu harus mengevakuasi lebih dari 11.000 jiwa. Dan saat ini pemerintah mencoba pendekatan berbagai hal dan memindahkan dari sisi ibu kota, khususnya di kota Tagulandang ini ke sisi timur maupun di sisi barat untuk memastikan bahwa tidak terdampak lagi oleh gunung api ruang yang saat ini erupsi, Paskalis. Oke, adakah juga imbauan terutama untuk warga setempat setelah tadi ada area yang meluas, adakah imbauan dari otoritas setempat untuk warga di sana? Iya, Paskalis, pemerintah daerah khususnya di sini terus berkoordinasi dengan beberapa pihak baik BNPB maupun BMKG. Salah satu saran BMKG adalah meminta warga yang berada di daerah pesisir untuk dipindahkan ke dataran yang lebih tinggi. Hal ini mengingat menurut BMKG bahwa gunung api ruang erupsinya berpotensi untuk tsunami karena sesuai dengan riwayat sejarahnya gunung api ruang pernah meletus dan juga pernah terjadi tsunami. Ini yang kemudian menjadi titik fokus dari BMKG dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Karena itu daerah di pesisir yang masuk rawan saat ini coba dipindahkan ke daerah yang lebih aman lagi. Dan Paskalis, saat ini pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat bencana gunung api ruang selama 14 hari ke depan, mulai 16 sampai 29 April ke depan. Oke, jadi sudah ada tanggap darurat yang disematkan di sana. Terima kasih Jufrika Sumbala melaporkan langsung dari Kabupaten Sitaro. Kini kita bergeser ke Manado. Yana, untuk di Manado, bagaimana proses evakuasi yang dilakukan Basarnas Manado? Apakah sampai siang ini masih berlangsung? Ya, selamat siang Paskalis. Untuk informasi kami sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di Bandara Internasional Samratulangi Kota Manado, di mana Bandara Samratulangi Kota Manado ini terdampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Ruang yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dan saat ini memang bahwa dari otoritas terkait telah menyampaikan bahwa Bandara Internasional Samratulangi Manado sendiri ini ditutup operasionalnya sampai pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Dan penutupan operasional bandara ini sebagai dampak dari erupsi Gunung Ruang yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Sejumlah penerbangan memang telah dikonfirmasi ditunda penerbangannya lantaran abu vulkanik dari Gunung Ruang ini berdampak terhadap keselamatan penerbangan sehingga sampai pukul 4 sore nanti pihak bandara dan otoritas bandara Samratulangi Manado telah mengkonfirmasi bahwa operasional Bandara Internasional Samratulangi Manado ini ditutup hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Paskalis. Oke, ini ditutup sampai jam sore nanti. Yana, lalu bagaimana dampaknya atau nasib penerbangan yang sudah terjadwal hari ini sampai setidaknya jadwal tadi yang tertutup? Ya, memang ada sejumlah penerbangan yang terdampak akibat tidak beroperasinya Bandara Samratulangi Manado hingga pukul 4 sore. Setidaknya kami mengkonfirmasi mendata ada setidaknya 15 penerbangan yang terdampak akibat penutupan sementara Bandara Internasional Samratulangi Manado. Ini 15 penerbangan ini merupakan penerbangan dari yang sudah terjadwal dan ada juga penerbangan kargo dan juga penerbangan charter atau flight charter yang terdata. Pihak bandara sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah maskapai yang memang jadwal keberangkatannya ditunda akibat ditutupnya sementara operasional Bandara Samratulangi Manado sampai pukul 4 sore nanti. Baik, terima kasih Yana Mika Singal melaporkan langsung dari Manado dan sebelumnya ada Jeffrey Kasumbala dari Kabupaten Sitaro. Terima kasih teman-teman.